Pada 5 Juni 1967, ratusan pilot Angkatan Udara Mesir tengah bersantai di Sinai. Mereka sedang menunggu perintah untuk pergi dan menghancurkan Israel. Akan tetapi, pada pukul 7.45 pagi, Angkatan Udara Israel datang menyerang terlebih dahulu. The secret of the whole operation was air supremacy. Israel claims to have destroyed the bulk of the Arab air forces in the air and on the ground in less than 3 hours. The might of Egypt's Russian-equipped army appears to have been completely shattered. Dalam hitungan beberapa jam, 18 lapangan udara Mesir hancur, dan 90% Angkatan Udara Mesir musnah. Israel tidak berhenti. Largely urban street battles in Jordan as the Israelis fought their way into the holy city of Jerusalem, and the mountainous Golan Heights torn from Syrian control by bulldozers, tanks, and infantry. Setelah Mesir, Yordan, Suriah, Irak, dan Lebanon diserbu, seminggu kemudian, perang tersebut berakhir. Euforia dan nasionalisme pun merebak di Israel. Negara kecil itu kini menduduki tepi barat Gaza dan seluruh semenanjung Sinai. Sekitar 300.000 orang Palestina terusir dari tepi barat, dan 100.000 terusir dari dataran tinggi Golan. Negara-negara Arab mungkin sudah menyerah, namun bagi para pejuang Palestina, ini hanyalah permulaan perjuangan, dengan atau tanpa bantuan. There was no one unified group of Palestinian refugees. Instead, they splintered into a dozen different permutations and combinations. Palestinians have developed a nationhood in exile, a politics of frustration. They are the new diaspora, refugees, exiles from Palestine. Setelah perang pada tahun 1948, 56, dan kini 67, jutaan warga Palestina kini harus hidup di bawah pendudukan Israel. Perlahan namun pasti, mereka mulai diusir dari kampung halamannya, dan Israel secara sistematis membangun pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Meskipun demikian, perjuangan akan kemerdekaan Palestina tidak berhenti. Di Lebanon, seorang Palestina, Georgia Habash, membentuk organisasi bernama Arab Nationalist Movement pada tahun 1959. Mereka hendak berjuang menghancurkan Israel dan menyatukan seluruh negara Arab dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Sementara itu, mahasiswa Palestina di Qatar bernama Yasser Arafat dan rekannya Salah Khalaf, Khalil Al-Wazir, dan Khaled Yashruti membentuk organisasi bernama Fatah. Tujuannya, memerdekakan Palestina. Sejak tahun 1965, organisasi ini mulai melakukan serangan teror terhadap Israel. Demi menampung dan mengendalikan gerakan-gerakan Palestina seperti Fatah dan ANM, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, membentuk organisasi bernama Palestinian Liberation Operation pada tahun 1964. Namun, setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, perjuangan Palestina berhenti mengandalkan bantuan negara Arab. ANM merubah diri menjadi PFLP yang berhaluan komunis radikal, sementara Arafat dan faksinya Fatah mengambil kepemimpinan penuh dari PLO. Lalu, PFLP pun turut menjadi bagian
dari PLO. They had half a dozen leaders. Then one unlikely figure began to emerge from among the rest. Pudgy, unshaven, a Jerusalem-born engineer trained at Cairo University, Yasser Arafat became first among equals. By the end of the decade, Arafat took over the leadership of the Palestine Liberation Organization, a group contrived to unify the assorted Palestinian factions. It was the exploits of Yasser Arafat's Fatah that first caught the imagination of the Western press. Operating from Jordan, they infiltrated the Israeli-occupied West Bank and Israel itself. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, PLO menjadi organisasi perjuangan Palestina yang paling dihormati oleh dunia, dan tentunya ditakuti oleh Israel. PLO pun dianggap sebagai satu-satunya perwakilan Palestina. Hanya saja, di balik persatuan ini, terdapat perbedaan yang sangat tajam antar faksi-faksi di dalamnya. Sementara Fatah bersifat pragmatis dan bersedia menjalin kerjasama dengan siapa saja, PFLP bersifat sangat idealis. PFLP hanya mempercayai pihak komunis. PFLP dan Fatah kerap berseteru. Bahkan, PFLP sendiri terpecah-pecah menjadi faksi di dalam faksi. Pada tahun 1970, faksi PFLP di Yordan semakin tidak suka dengan Raja Hussein yang menampung mereka. Mereka menganggap bahwa Yordan terlalu dekat dengan Barat dan lunak terhadap Israel. Mereka juga tidak suka dihalangi oleh otoritas Yordan dalam beroperasi dalam kerajaannya. Terinspirasi komunisme, PFLP melawan dan mempermalukan kerajaan Yordan dengan membajak pesawat sipil. In mid-September 1970, the hijackers of PFLP, a small group of radical Palestinians, diverted 3 Western airliners to Dawson's Field in Jordan, and there they blew them up. One from TWA, one from VOAC, one from Swissair. Sebagai konsekuensinya, kerajaan Yordan membalas dan mengusir seluruh PLO dari Yordan ke Lebanon. Di Lebanon, PLO malah terlibat berseteru dengan kelompok Kristen. Israel pun memanfaatkan hal ini dan menginvasi mereka. Dan akhirnya, PLO harus dipindahkan ke Tunisia, di mana perjuangan mereka sangat terhambat. Israeli troops have begun a major ground assault on Palestinian positions in South Lebanon. They say they're trying to push back the Palestinians so that they can no longer launch artillery and rocket attacks into Israel. An Italian Bersaglieri battalion was amongst the small multinational force which supervised the final withdrawal of the PLO fighters to other Arab countries, Tunis, Yemen, Syria. Having withstood a sometimes hesitant Israeli assault for over 2 months. The hero's send-off for Yasser Arafat underlined it. His men had held out far longer than the 6 days impressed upon them by their Syrian allies. Hingga kini, Israel menyadari bahwa kelemahan terbesar dari Palestina bukanlah kurangnya persenjataan, tapi kurangnya persatuan. Mereka pun melakukan sebuah strategi klasik, yakni pecah belah. Israel harus mendukung kelompok yang cukup kuat untuk menjadi saingan PLO, namun tidak cukup berbahaya bagi Israel. Dan mereka memilih untuk mendukung Ikhwanul Muslimin di Gaza. Dengan diam-diam, Israel mendukung figur Islami seperti Ahmed Yassin dalam menyebarkan ajarannya di Gaza. Ketika Ahmed Yassin mendirikan Al-Mujama' Al-Islamiyah, Israel
mendukungnya dengan dana. Perlahan namun pasti, pendukungnya semakin banyak. Dan pada tahun 1987, pengikutnya membuat sebuah organisasi bernama Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Hamas. When Hamas was founded in 1987, Yassin within the Muslim Brotherhood was a key proponent calling for the destruction of Israel and of setting up an Islamic state in all of ancestral Palestinian territory. He differed in this way from the head of the PLO, Yasser Arafat. Tak berbeda jauh dengan PLO dulu, Hamas melakukan berbagai penculikan, serangan, dan teror terhadap Israel. Hamas juga aktif terlibat dari gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel, atau Intifada. Hamas had religious roots in social help and community building and was non-violent, but with the first Intifada uprising against Israeli domination, the movement radicalized rapidly. One event in particular galvanized that. The Oslo Accord was signed in Washington in 1993. Akan tetapi, tujuan utama Israel dalam memecah belah perjuangan Palestina tidak sepenuhnya gagal. Pada tahun 2007, Fatah yang sudah lama mendominasi jalur Gaza malah bertempur melawan Hamas. Monday's violence was the worst the people of Gaza had seen in a year, and it was being fought between two Palestinian factions. Tensions between Fatah and Hamas increased significantly since 2005. Setelah ratusan orang kehilangan nyawa, Hamas dengan resmi berkuasa di Gaza. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Israel, perjuangan Palestina kini terbagi antara dua kubu besar. Namun, Israel tetap saja tidak bisa bernafas lega hingga sekarang.